Iya, sebentar. Mm, 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 mm. Bentar. Oke, teman, sebelum kita mulai, aduh, ada azan lagi. Sebentar. Ya, sebelum Ini kita mulai, manusia kita bicara hanya nasibku. Oke. kita buka dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha murah hati dan kudus, berikanlah kami kebijaksanaan untuk menemukanmu, kecerdasan untuk memahamimu, ketekunan untuk mencarimu, kesabaran untuk menantikanmu, mata untuk memandangmu, hati untuk merenungkanmu, dan kehidupan untuk mewartakanmu. Aku berkata di kau yang sungguh adalah sumber terang dan kebijaksanaan, berkenanlah untuk menuangkan di atas akal budiku sinarmu yang cemerlang, dan hapuskanlah dariku kegelapan ganda di mana aku dilahirkan, yakni dosa dan kebodohan. Di kau yang membuat fasih lidah-lidah, didiklah lidahku, dan tuangkanlah rahmat kebaikan atas bibirku. Anugerahkanlah kepadaku pengertian yang tajam, kapasitas untuk mengingat metode dan kemudahan dalam belajar, penafsiran yang mendalam, dan kefasihan dalam berbicara. Instruksikanlah permulaan dan arahkanlah prosesnya. Selesaikanlah akhirnya di kau yang sungguh Allah dan sungguh manusia, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, teman-teman. Materi hari ini Maria, ini tentang Mariologi yang sering muncul dalam perdebatan bersama potas-potas di TikTok ya, di media media sosial begitu. Jadi dan kita sekali mengalami, teman-teman ini banyak sekali. Sebenarnya kalau yang mendalami itu tidak kesulitan untuk menjawab. Cuman yang tidak mendalami ini, yang mencoba-coba ini yang mengalami kesulitan untuk menjawab terkait mempertanggungjawabkan iman terkait Mariologi, tentang terkait eksistensi Bunda Maria begitu. Maka dari itu hari ini kita akan mencoba untuk membedah hal itu bersama dengan Romo Patris. Waktu dan tempat saya persilahkan, Romo. Masih mute mo. Romo masih mute. Ya. Cry. Ah, ya. Oke, selamat malam teman-teman semua yang ada di Zoom, ada live streaming TikTok dan Facebook. Selamat malam semua. Kita melanjutkan katekese kita pada pertemuan ketujuh. Sebagai disclaimer, ini bukan memberikan jawaban tegas ketika, maksudnya bukan memberikan eh, poin-poin untuk menjawab secara langsung pertanyaan, tapi memberikan gambaran tentang ya pemahaman yang utuh untuk membantu teman-teman dalam berdialog dan berapologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita pegang dulu prinsipnya, nanti baru dikembangkan bagaimana cara membahasakannya terhadap orang yang mempertanyakan Mariologi Katolik itu sesuai dengan konteks kita masing-masing. Jadi itu sebenarnya poin kateketik kita, bukan pada membahas satu persatu keberatan orang lain, orang di luar Katolik, tapi pada apa pemahaman inti dari gereja Katolik, sehingga dengan pemahaman ini kita bisa menyesuaikannya untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Nah, topik kali ini adalah topik yang cukup berat. Maksudnya cukup berat baik untuk orang di luar maupun orang di dalam. Karena sedikit salah bisa menimbulkan kekacauan. Maka mari saya mengajak kita untuk melihat Maria dalam kitab suci dan tradisi gereja. Ini penting. Bukan sekedar dalam kitab suci, tapi juga dalam tradisi gereja. Ya, sebagai sebuah katekese Mariologi. Nah, pasti ada pertanyaan oleh orang Katolik sendiri. Mengapa kita orang Katolik begitu serius terhadap Maria? Kenapa ya? Kan tidak usah supaya bisa buat teman-teman yang di luar Katolik lebih lebih lembut sehingga mereka tidak takut kembali ke rumah kan? Mungkin ada seperti itu. Jadi bagi sebagian orang Protestan, devosi kepada Maria tampak seperti gangguan terhadap sentralitas Kristus.
Seolah-olah semakin banyak berbicara tentang Maria, semakin sedikit ruang bagi Yesus. Ya kan? Itu selalu nampak. Tapi di sini sebenarnya terdapat misconception, misunderstanding, kesalahpahaman. Ya, karena dalam iman Katolik, Maria tidak pernah disembah. Maria bukan Allah, Maria bukan penebus, Maria bukan saingan Kristus. Maria dihormati karena Allah sendiri menempatkan dia begitu dekat dengan misteri Kristus. Sebenarnya kalau dengan bahasa lain kita mau omongin, dari semua manusia itu yang paling hebat, dari seluruh ciptaan manusia itu Bunda Maria. Hebatnya apa? Dia itu rahimnya bisa digunakan, dia itu bisa menjadi ibunya Tuhan loh. Ibunya Tuhan ini bukan main-main. Nah, sebenarnya dari situ, tapi itu berkembang lagi. Dia Theotokos itu sudah ngeri sekali. Makhluk yang paling harusnya dipersiapkan secara khusus karena harus menjadi ibu dari putra Allah yang menjadi manusia. Nah, gereja sebenarnya tidak menciptakan Maria dari imaji devosional. Gereja membaca Maria dari dalam kitab suci. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak pilih-pilih ayat. Tidak buang 7 kitab. Ya, dari Hawa sampai perempuan yang berselubungkan matahari. Satu tipologi. Ya, coba lihat Kejadian bab 3:15 yang sering disebut sebagai proto-evangelium. Ya. Kemudian Wahyu bab 12 ayat 1 yang baru saja menjadi kontroversi antara pendeta-pendeta reformed soal Maria Assumpta. Persis. Kejadian 3:15 sampai Wahyu 12 ayat 1. Kejadian sampai Wahyu tentang perempuan. Ya. Dari tabut perjanjian ya sampai bunda gereja. Ya. Jadi dengan menyebut referensi ini kita bisa menelusuri sendiri, silahkan ayat-ayat yang menjadi dasar biblis Mariologi. Sebenarnya sama sekali berlimpah di mana-mana soal dasar biblis Mariologi. Ya, jadi tidak usah takut ketika orang mengatakan, Maria tidak ada ayatnya tentang Maria, menghormati Maria tidak ada. Banyak sekali, tinggal rajin cari saja. Jadi kalau orang bertanya, mengapa Katolik begitu banyak berbicara tentang Maria? Jawab saja, karena kitab suci sendiri tidak menempatkan Maria sebagai figuran pinggir panggung. Ingat, kitab suci sendiri tidak mengesampingkan Maria hanya sekedar untuk memfokuskan pada Yesus, tidak. Ya, Maria penting karena Kristus penting. Kalau Kristus tidak penting, ya Maria tidak penting. Ya, Maria dihormati karena melalui dirinya, melalui per Mariam, Sang Sabda menjadi daging. Dan melalui ini harus diingat, bukan sekedar kalau gambaran analogis eksagerasinya, Tuhan jalan-jalan di pasar di Palestina, dia lihat satu orang perempuan yang begitu cantik, Tuhan langsung mengatakan, kau harus jadi ibu Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan dekretku ini. Tidak ada. Ya. Kemudian begitu selesai melahirkan Yesus, perempuan, kamu tidak berguna lagi. Apakah Tuhan kira-kira bayangkan Tuhan seperti itu kah? Tentu saja tidak. Kalau kita mau naik ke tempat tidur saja kita masih kebas. Kebas sedikit debu biar tidak ini. Terus Tuhan yang mau turun menjadi manusia, dia tidak persiapkan wadahnya sendiri. Jadi Maria tidak mengaburkan Kristus. Maria adalah jendela yang membuat cahaya Kristus tampak lebih terang. Matahari, Yesus Kristus. Maria, bulan yang memancarkan cahaya itu. Maria itu bukan saingan Kristus, tetapi saksi terdekat. Saksi paling dekat. Tidak ada yang lebih dekat dari dia lagi. Ya. Ingat, Sang Sabda itu sebagai janin, itu menetap dalam rahim Maria dan detak jantungnya didengarkan oleh Maria. Hanya dia sendiri yang bisa tahu keintiman itu sejak dari dalam rahim sampai sekarang di surga. Dalam syahadat Nicea Konstantinopel, gereja mengaku bahwa Yesus Kristus dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Muatannya sangat ini, dilahirkan oleh perawan Maria. Ini bukan tambahan devosi abad pertengahan, tapi adalah inti iman Kristen yang kuno. Nah, ada dua figur yang secara langsung terlibat dalam misteri kelahiran historis Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus dan perawan Maria.
Kristus itu datang ke dalam sejarah bukan secara abstrak, bukan sebagai ide, bukan sebagai konsep teologis, tetapi sebagai anak yang dikandung, dilahirkan, disusui, diasuh, dan dipersembahkan kepada Allah oleh seorang ibu. Konkret seorang ibu. Nah, dalam arti ini Maria tidak bisa dipisahkan dari misteri inkarnasi. Tidak bisa. Begitu Maria disingkirkan, inkarnasi menjadi terancam. Ya. Jadi devosi Maria yang benar itu selalu bersifat kristologis. Tidak berhenti pada Maria, tapi menuju pada Kristus. Per Mariam ad Yesum. Semua yang gereja ajarkan tentang Maria berakar pada apa yang gereja yakini tentang Kristus. Ya. Jadi kalau Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia, maka Maria sungguh bunda dari pribadi ilahi yang menjelma. Kalau Kristus adalah Adam baru, maka Maria tampil sebagai Hawa baru. Kristus adalah Raja Mesianik, Maria punya tempat sebagai Ibu Sang Raja. Kalau Kristus adalah roti hidup, maka Maria adalah tabut perjanjian baru yang membawa sang roti hidup ke dunia. Menurut saya keberatan-keberatan terhadap gelar-gelar Maria ini tidak tidak menggugurkan. Maksudnya ketika ada orang di luar Katolik mempersoalkan Mariologi, mereka tidak bisa membantah tipologi-tipologi seperti ini. Ya, Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia, konsekuensinya jelas. Kristus Adam baru, konsekuensinya jelas. Kristus Raja Mesianik, konsekuensinya juga jelas. Ya, Kristus roti hidup, Maria itu apa? Posisinya selalu. Mereka karena itu menolak Maria dengan alasan membela Kristus. Itu seringkali justru mempersempit cara memahami Kristus. Ya, orang yang memotong Maria dari sejarah keselamatan bukan sedang memuliakan Kristus, tetapi membuang salah satu konteks yang paling dekat yang dipakai Allah untuk menghadirkan Kristus. Konteks yang paling dekat, dan kalau dibuang berarti selesai. Inkarnasi benar-benar terancam. Ya. Nah, kita perlu membaca apa sebenarnya kunci dari Mariologi. Kita tidak cari ayat-ayat sepotong-sepotong seperti kebiasaan fragmentaris dari orang-orang non-Katolik. Membaca perjanjian baru dalam terang perjanjian lama, membaca tipologis. Salah satu kelemahan besar dalam kritik modern terhadap Mariologi adalah kebiasaan membaca perjanjian baru secara terisolasi. Ya, banyak teolog Protestan dan kritikus modern. James White ini orang yang getol sekali, sangat-sangat getol mengkritik gereja Katolik. James White, walaupun berkali-kali dibantai, dia tidak jera juga. Kayak versi Indonesianya, versi Konohanya ada juga yang sering istilahnya sampai ad nauseam James White. Kamu bisa temukan videonya bertebaran di platform YouTube itu. Teolog apologet Protestan seperti James White ini menekankan bahwa ajaran tentang Maria seperti Immaculate Conception, Assumption, Perpetual Virginity tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks kitab suci. Jadi poin mereka adalah tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab suci. Itu uh, apologet luar dan dalam negeri sama saja. Persoalan mereka ada di sini. Tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab suci. Dan karena itu dianggap sebagai tambahan yang tidak biblis. Masalahnya begini, tidak biblikal itu tidak ekstra biblikal tidak sama dengan anti biblikal. Nanti kita bisa poinnya di situ ya. Ekstra biblikal, poinnya adalah bahwa ekstra biblikal bukan berarti anti biblikal. Nah, mereka bisa menunjukkan bahwa itu ekstra biblikal, tapi tidak bisa menunjukkan bahwa itu anti biblikal. Ya. Jadi upaya mereka paling paling jauh ya menunjukkan bahwa itu ekstra biblikal sebagai perkembangan doktrin. Tapi untuk menunjukkan bahwa itu anti biblikal tidak bisa. Karena sama sekali tidak anti biblikal. Nah, James White itu mengatakan bahwa kalau dogma Katolik tidak bisa dibaca secara jelas dari kitab suci, ingat ini, maka kita tidak dapat memaksakan keyakinan tersebut sebagai bagian dari iman Kristen. Yang menarik, selain White dan R.C. Sproul, juga Gavin Ortlund. Jadi dia mengatakan, sudahlah, gereja Katolik boleh mendefinisikan dogma, tapi jangan menjadi infalibel dan mengikat secara universal. Karena itu menurut dia tidak tidak menghargai hati nurani orang Kristen, begitu. Ya.
Jadi kemudian dari R.C. Sproul, ya ketiga orang yang saya sebut ini James White, R.C. Sproul, dan Gavin Orlund itu kayak kalau ada pendeta di Indonesia juga yang seperti itu, mereka lebih lebih tenang dan lebih elegan. Kalau kita punya yang di Indonesia ini lebih apa? Lebih barbar begitu. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa pengembangan ajaran Katolik tentang Maria seringkali melampaui batas-batas yang diberikan oleh kitab suci. Sebenarnya bermasalah batas-batas yang diberikan oleh kitab suci menurut tafsiran siapa. Tapi sudahlah, orang mencari kata eksplisit immaculate conception, assumption, perpetual virginity. Lalu ketika istilah itu tidak muncul secara formula dogmatis, mereka menyimpulkan bahwa tidak biblis. Jadi dialog apologetik tidak bisa dihindari agar supaya orang Katolik bisa berbicara pada masalah keberatan yang sebenarnya muncul itu di zaman modern kita sekarang. Jadi keberatannya itu berasal dari asumsi seperti apa. Jadi jangan langsung ditanggap misalnya mereka meminta ayat. Mana ayatnya? Nah, pertanyaannya kenapa kamu tanya ayat? Biasanya begitu. Harusnya ketika ini untuk dialog dengan dialog dalam mempertanggungjawabkan iman, ketika muncul pertanyaan jangan cepat-cepat terjebak oleh pertanyaan itu. Periksa asumsi di balik pertanyaan itu. Itu lebih penting. Di situ masalahnya ada di situ. Kalau misalnya dia menolak ini atau tidak berkeberatan ini, ada masalah pada asumsi yang dimilikinya, yang kadang-kadang dia terima begitu saja tanpa mau membuktikan asumsinya. Ya, jadi sebenarnya kalau dengan metode seperti itu, di mana ayat eksplisitnya, banyak ajaran Kristen sendiri akan bermasalah, seperti Trinitas, Duinatur, satu hakikat, inkarnasi, dan seterusnya. Nah, eh, Brand Pitre juga salah seorang apologet Katolik yang aktif di sosial media, saya sempat menontonnya. Dia menegaskan bahwa banyak orang Katolik memang tahu apa yang harus dipercayai tentang Maria, tetapi juga banyak dari kita tidak tahu kenapa. Ya, kita tahu apa yang harus kita percaya, tapi kadang-kadang kita juga tidak tahu mengapa. Ya, padahal dasar biblisnya jelas kalau kita baca Perjanjian Baru di dalam terang Perjanjian Lama dan kesaksian dari gereja perdana. Jadi masalahnya bukan Maria tidak biblikal. Masalahnya adalah banyak orang membaca Maria dengan Alkitab yang sudah dipotong dari akar Yahudi dan dari memori gereja awal. Misalnya konsep Regina Coeli. Regina Coeli itu kan akar akar Jewisnya itu besar sekali. Ya, itu konteks Jewish dari kerajaan Davidic King. Ya, jadi kalau kita boleh membaca Yesus sebagai Adam baru, Musa baru, Daud baru, Salomo baru, Ishak baru, Yusuf baru, dan Mana baru, kenapa tiba-tiba tipologi menjadi haram ketika menyentuh Maria? Jadi ini inkonsisten sebenarnya. Tipologi itu bukan trik orang Katolik. Tipologi adalah cara kitab suci sendiri menenun sejarah keselamatan. Jadi kita harus lihat ya, kitab suci itu bukan satu buku saja. Satu buku dari satu penulis, yaitu Tuhan sendiri lalu kirim turun datang lewat langit berupa bunyi guntur. Tidak, penulisnya beda-beda, genrenya beda-beda, zamannya beda-beda, tapi ada satu benang merah, tipologi yang jelas. Yesus dan orang-orang sekelilingnya. Yesus bukan satu-satunya pribadi yang diprafigurasi dalam perjanjian lama. He is not the only one di situ. Maria juga diprafigurasikan sebagai Hawa baru, tabut perjanjian baru, ibu suri kerajaan Daud, Gebira, Rahel baru, dan perempuan yang berdiri dalam peperangan rohani melawan ular tua. Ya, jadi prefigurasinya di situ. Kerjasama. Ya. Itulah sebabnya, maksudnya ini penting karena titik inkarnasionalnya ada di situ. Kalau hanya Yesus, buat apa dia capek-capek turun menjadi manusia? Penting untuk kita yang sudah sedikit kemampuannya di atas rata-rata, kemampuan pemahaman. Yesus itu, kenapa dia selalu gandeng Maria? Karena begini, dia homoousios dengan Bapa dalam keilahiannya, homoousios dengan manusia dalam kemanusiaannya. Tapi siapa yang mewakili kita semua dalam kemanusiaan itu? Bunda Maria, atau Maria dari Nazaret ini. Ya, jadi dia selalu homoousios dengan Bapa, homoousios dengan manusia. Itu tidak bisa terlepas. Ya.
Yang berikutnya Maria sebagai Hawa baru. Jangan berarti Hawa baru ya, New Adam, New Eve, ada New Adam, New Eve. Jadi Hawa yang lama membuat kita semua jatuh ke dalam dosa dengan tidak taat. Hawa baru membalik kejatuhan itu, putar balik kembali. Ya, apa yang sudah jatuh karena ketidaktaatan dipulihkan kembali dengan ketaatannya. Ya, ini salah satu gagasan tertua dalam Mariologi, New Eve. Santo Irenaeus dari Lyon, ya, sudah melihat relasi antara Hawa dan Maria dalam Adversus Heresis. Sebagaimana Hawa dengan ketidaktaatannya menjadi penyebab kematian bagi dirinya sendiri dan seluruh umat manusia, demikian pula Maria dengan ketaatannya menjadi sebab keselamatan bagi dirinya sendiri dan seluruh umat manusia. Persis. Hawa lama mendengar suara malaikat jatuh dan berkata iya kepada ketidaktaatan. Maria mendengar suara malaikat Gabriel dan berkata, fiat mihi secundum verbum tuum. Exe ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Jadi ada simetri dalam sejarah keselamatan. Hawa lama dengan bujukan ular dia terima. Maria terima undangan Allah. Hawa mengambil buah dalam ketidaktaatan, Maria menerima sabda dalam ketaatan. Hawa bekerja sama dalam masuknya dosa, Maria bekerja sama dalam hadirnya sang penebus. Ada simetri. Nah, sebenarnya ada permainan kata Eva menjadi Ave. Eva, kemudian ada Ave, Ave Maria. Eva, Ave. Ya. Salam malaikat kepada Maria menjadi titik balik sejarah manusia. Dari Eva yang jatuh menuju Ave yang membuka jalan bagi inkarnasi. Kemudian Injil Yohanes punya isyarat, ya, punya isyarat kuat tentang hal ini. Dalam peristiwa Kana di kaki salib, Yesus menyebut Maria sebagai perempuan. Nah, bagi telinga orang modern, biasanya lihat, oh itu berarti Yesus tidak menghargai Maria karena terdengar kasar. Perempuan, untuk kita orang modern terdengar kasar. Hai perempuan, kenapa kau terlalu begitu? Nah, begitu. Tapi struktur bahasanya dan dalam dunia ya perempuan, wanita, ya ada maksud tipologis di situ. Perempuan dan ular itu perempuan yang sekarang hadir bersama Yesus itu. Dalam Injil Yohanes itu sebenarnya paralel dengan kitab Kejadian pada mulanya. Pada mulanya, in the beginning. Ya, paralelnya juga pada perempuan, pada mulanya ini jelas menggemakan kitab Kejadian ya. Ya. Dalam Kejadian Hawa sebelum diberi nama Eve dikenal sebagai perempuan. Perempuan diberi nama. Ya, jadi ketika Yesus menyebut Maria perempuan itu bukan penghinaan, itu penyingkapan. Maria adalah perempuan ciptaan baru. Jadi ketika Katolik menyebut Maria Hawa baru, itu logika yang biblis, sangat-sangat biblis. Kalau Kristus adalah Adam baru yang membuka ciptaan baru, maka pantas bahwa di samping Adam baru ada Hawa baru. Bukan sebagai penebus yang sejajar, tetapi sebagai rekan ketaatan yang menerima karya Allah yang sempurna. Ya. Co-redemptrix yang dipersoalkan oleh teman-teman di luar Katolik. Kemudian soal Immaculata, Maria tanpa dosa itu bukan berarti Maria ilahi. Ya, kadang-kadang mereka bilang, oh Maria itu tidak berdosa ya, berarti dia Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak bisa berdosa. Ini keberatan umum terhadap dogma Maria Immaculata. Kalau Maria tanpa dosa, berarti Maria dibuat seperti Allah. Ya, memang cukup keras keberatan ini. Tapi Adam dan Hawa juga diciptakan tanpa dosa kan? Apakah mereka itu Allah? No, mereka sepenuhnya manusia. Jadi keadaan tanpa dosa itu sebenarnya kondisi ideal manusia. Ya, apakah Tuhan mampu untuk mengembalikan kondisi ini sesudah kejatuhan Adam dan Hawa? Tentu saja bisa untuk tujuan tertentu. Jadi manusia tanpa dosa bukanlah manusia yang berubah jadi ilahi ya, bukan dewi. Manusia tanpa dosa adalah manusia sebagaimana Allah kehendaki sejak awal. That's the real manusia. Hanya karena kemudian terluka, kodratnya terluka oleh dosa asal. Tapi sejatinya manusia itu tidak berdosa loh. Makanya kita akan dikuduskan kembali dan bersatu kembali dengan Tuhan. Kalau Hawa lama diciptakan tanpa dosa, maka pantas bahwa Hawa baru juga
menerima kekudusan awal yang lebih agung itu. Karena dalam logika tipologi, penggenapan itu tidak lebih rendah dari bayangannya, selalu ada kesejajaran. Kalau Hawa lama diciptakan tanpa dosa, sementara Maria sebagai Hawa baru justru berada di bawah keadaan Hawa lama, maka tipologinya menjadi pincang. Satunya baik, ini dia di bawah. Neracanya tidak sejajar. Bayangan menjadi lebih mulia daripada kepenuhan. Padahal seharusnya kepenuhannya yang lebih mulia daripada bayangan. Bayangannya adalah Hawa lama itu. Kepenuhannya adalah Hawa baru. Jadi kalau Hawa barunya malah dalam dosa, sementara Hawa lamanya dulu tidak pernah berdosa kan. Dulu pernah tidak berdosa kan. Diciptakan sebagai manusia, sebelum jatuh kan dia tidak berdosa. Bagaimana pemenuhannya sama sekali lebih buruk. Begitu lahir langsung sudah dosa memang. Jadi itu bukan cara kitab suci bekerja. Selalu bayangan dan pemenuhan lebih tinggi. Dogma Immaculate ini tidak mengatakan Maria menyelamatkan diri sendiri, sebagaimana kita ketahui. Sebaliknya, Maria justru diselamatkan oleh Kristus secara paling sempurna. Itu sebenarnya buah karya keselamatan yang paling sempurna dari Kristus. Bukan dengan ditarik keluar setelah jatuh ke dalam lumpur dosa, yang bagi kita banyak semua nanti akan begitu. Tapi secara istimewa dengan dicegah untuk jatuh oleh rahmat Kristus sendiri. Dia tetap ditebus oleh Kristus, tapi dengan cara yang lebih luhur. Ya, itu pantas bagi Tuhan. Jadi, Immaculate itu bukan pengurangan terhadap Kristus, tapi sebaliknya. Menunjukkan kuasa penebusan Kristus yang bekerja secara preventif, sempurna, dan penuh rahmat. Jadi poinnya ada di sini. Kristusnya, bukan Marianya. Marianya tidak ada apa-apanya. Ya. Maria Immaculate itu menunjukkan kuasa penebusan Kristus. Ya. Jelas sekali. Bukan menunjukkan kehebatan Bunda Maria. Kemudian soal proto-evangelium. Ya, Kejadian bab 3 ayat 15. Ya. Ini teks kunci dari Mariologi. Ya. Tuhan berkata kepada ular bahwa dia akan mengadakan permusuhan antara ular dan perempuan. Antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Posisinya di situ. Tapi ada orang Kristen yang langsung menghilangkan perempuan itu. Langsung kepada keturunannya. Perempuannya dikemanakan? Secara tradisional ya, ayat ini proto-evangelium ya. Kabar gembira yang pertama. Proto, pertama, evangelium, kabar gembira. Nah, di tengah reruntuhan dosa, Tuhan sudah menjanjikan kemenangan. Persis saat Adam dan Hawa jatuh. Injil sudah ada. Tapi kemenangan itu akan datang melalui pola yang sangat spesifik. Ini polanya sudah ada. Seorang perempuan dan keturunannya. Seorang perempuan dan keturunannya. Ya, tiba-tiba orang yang tangkap keturunannya ini dia datang dari mana? Keturunan ular beludak atau keturunan langsung dari Roh Kudus. Perempuan ini penting di situ. Makanya ketika Injil Yohanes menyebut lagi perempuan, kemudian Wahyu menyebut perempuan. Perempuan. Istilah keturunan perempuan ini penting. Keturunan perempuan ini penting. Keturunan perempuan. Ini makna inkarnasi ada di sini. Inkarnasional. Dalam dunia biblis, keturunan biasanya dihubungkan dengan laki-laki. Ya, tetapi Kejadian bab 3 ayat 15 berbicara tentang keturunan perempuan. Ya. Dan ini membuka jalan untuk pembacaan kristologis sekaligus mariologis. Kristus adalah keturunan perempuan karena dia lahir dari Maria secara perawan. Ya, dia adalah anak Maria menurut kodrat manusia, bukan anak biologis Yusuf. Ini penting sekali. Secara legal iya dia anak Yusuf, tapi secara biologis dia anak Maria. Karena itu disebut keturunan perempuan dan keturunannya. Jadi Kejadian 3:15 ini bukan hanya berbicara tentang Kristus sebagai pemenang setan, tetapi juga menempatkan perempuan itu dalam konflik rohani melawan ular. Ya. Dalam terang perjanjian baru, perempuan itu mencapai kepenuhannya dalam Maria. Keberatannya biasanya soal terjemahan. She shall dan he shall crush. He shall crush. Itu tidak penting karena memang bahasa Indonesia membedakan she dan he. Bahasa bukan bahasa Indonesia. Bahasa terjemahan Inggris itu banyak bahasa barat itu membedakan she dan she. Tapi justru dalam teks aslinya itu neutrum. Tidak feminin, tidak maskulin.
Ya, jadi mau dirender dengan she ataupun he, tetap tidak ada yang salah. Dan itulah sebabnya firman Tuhan itu lebih besar daripada kata-kata manusia. Jadi memaksakan bahwa firman Allah itu harus muat dalam satu kata teknis tertentu, itu kebodohan banyak biblisisme, murahan. Ya. Nah, dari sudut pandang setan, nubuat ini adalah kabar buruk. Karena Tuhan seolah-olah berkata, kekalahanmu akan datang bukan melalui cara yang kau duga, tetapi melalui perempuan dan anaknya. Kesombongan ular akan dihancurkan melalui kerendahan hati seorang ibu. Ada satu ungkapan di sebelum dalam tradisi gereja itu, Maria penghancur, Maria penghancur heretik, Maria penghancur heretik. Ya. Nanti kita jelaskan kalau ada mau tanya. Kemudian ada tipologi atau tokoh seperti Yael dan Yudit, perempuan yang menghancurkan kepala musuh. Ya, perempuan ini penting ya. Pola kejadian 3:15 ini tidak berhenti di Eden. Dalam perjanjian lama juga muncul figur-figur perempuan yang menghancurkan kepala musuh Israel. Yael membunuh Sisera dengan memakukan patok kemah ke kepalanya. Ya. Kemudian dia disebut diberkati di antara perempuan. Yudit juga memenggal Holofernes dan dipuji sebagai perempuan yang diberkati oleh Allah. Dalam kedua kisah itu ada pola yang mencolok bahwa perempuan diberkati di antara perempuan menghancurkan kepala musuh Israel. Ya. Tapi Yael dan Yudit hanyalah bayangan, tipologi bayangannya di situ. Ada pemenuhannya. Mereka mengalahkan wakil musuh, bukan musuh terdalam. Ya. Sisera dan Holofernes hanyalah pion dalam perang yang lebih besar. Santo Paulus mengingatkan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan kuasa-kuasa rohani. Jadi kepenuhan pola itu ada pada Maria. Elizabeth berkata kepada Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Yang sekarang selalu didoakan oleh orang Katolik dalam bagian doa Salam Maria. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Siapa? Yesus. Jadi bahasa ini tidak jatuh dari langit tanpa konteks. Bahasa dari Elizabeth kan. Dalam kitab suci, perempuan yang disebut diberkati di antara perempuan itu terkait dengan kemenangan atas musuh Allah. Ya. Maria adalah puncak dari pola itu. Karena dari rahimnya lahir Kristus, sang penghancur kuasa setan. Terberkati di antara perempuan. Kemudian soal tabut perjanjian baru, saya pikir ini ada banyak apologet yang menjelaskannya cukup baik. Salah satu tipologi paling kuat tentang Maria adalah tabut perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, tabut itu tempat kehadiran Allah di tengah Israel. Ada tanda-tanda perjanjian berupa loh, mana, dan tongkat Harun. Dan tabut ini bukan benda biasa, luar biasa. Kudus, karena dikaitkan dengan kehadiran Allah. Nah, dalam Injil Lukas, kisah Maria mengunjungi Elizabeth itu disusun dengan gema, pantulan kuat, gaung kuat dari kisah tabut dalam 2 Samuel bab 6. Daud pergi ke daerah Yehuda untuk membawa tabut, Maria pergi ke daerah pegunungan Yehuda. Tabut tinggal 3 bulan, Maria tinggal 3 bulan. Daud bertanya, bagaimana mungkin tabut Tuhan datang kepadaku? Elizabeth bertanya, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku? Daud menari di hadapan tabut, Yohanes Pembaptis melonjak dalam rahim Elizabeth di hadapan. Yaitu perjumpaan Yohanes dan Yesus pertama kalinya. Jadi paralel ini sebenarnya terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Ya, Lukas menampilkan Maria sebagai tabut perjanjian baru dan bedanya Maria tidak membawa loh batu, dia membawa sang sabda. Dia tidak membawa mana yang lama, dia membawa roti hidup. Dia tidak membawa tanda kehadiran Allah, dia membawa Allah yang hadir dalam daging. Kurang apa lagi tabut perjanjian baru? Metode tipologi seperti ini adalah salah satu cara utama gereja dalam membaca kitab suci. Jadi sebenarnya ada 4 lapis membaca kitab suci. Tapi nanti kita bicarakan di lain kesempatan. Tipologi adalah prinsip hermeneutik di mana peristiwa, figur, atau benda dalam perjanjian lama dipandang, diterima sebagai bayangan, type.
yang menemukan kepenuhannya, antitype dalam perjanjian baru. Ya, ada type-type lain seperti bahtera, ada banjir besar, apalagi kelaparan dan seterusnya. Banyak tipe-tipe seperti itu. Ada pemenuhannya. Jadi tipologi ini berbeda dengan eisegesis yang selalu dituduhkan oleh orang anti Mariologi ya. Karena tidak memaksakan makna dari luar teks, bukan, tetapi membaca pola yang memang sudah diungkapkan dalam alur biblis sendiri. Jadi, tipologi itu bukan membayangkan makna tersembunyi yang lalu dipaksakan ke dalam kitab suci, tetapi menemukan kesatuan jalinan karya keselamatan yang terungkap berlapis sejak awal sampai tergenapi dalam Kristus. Ya, dan ingat, kitab suci bukan satu buku saja, banyak buku, banyak penulis, banyak gaya, banyak zamannya. Sitz im Lebennya berbeda-beda. Ya. Nah, dengan kerangka ini, Maria sebagai taut perjanjian baru menjadi masuk akal, nalar secara biblis, dan tidak terlepas dari landasan kitab suci. Bukan buatan orang Katolik secara eksegesis. Penghormatan kepada Maria bukan penghormatan kepada wadah kosong. Maria kudus karena ia membawa yang kudus, sang kudus itu sendiri. Tabut lama dihormati karena relasinya dengan kehadiran Allah, maka lebih lagi Maria, tabut baru, dihormati karena dalam rahimnya sang putra Allah mengambil kodrat manusia. Sesederhana itu kan. Nah, sekarang persoalan yang kadang menjadi polemik. Siapa yang menghancurkan kepala setan? Yesus atau Maria? 840. Siapa ya penghancur kepala setan? Ini sering ada dalam polemik Katolik Protestan atau katakan Katolik dan non-Katolik. Kalau Maria dikatakan menghancurkan kepala ular, apakah itu tidak mengambil tempat Kristus? Kristus menghancurkan setan sebagai penebus utama, Maria ikut sebagai instrumennya Allah. Ya, Kristus tidak bilang simsalabim, setan hancur, tidak. Dia pakai cara-cara yang manusiawi. Ya. Karena ini bukan kompetisi ya. Yesus punya kompetensi, tapi bukan kompetisi. Ini bukan Kristus versus Maria. Ya. Gereja tidak pernah mengajarkan dua penebus sejajar yang saling bersaing. Tetapi kitab suci sendiri mengenal pola instrumentalisme. Allah bekerja melalui ciptaannya. Ingat, Allah bekerja melalui ciptaannya. Itu pola yang tidak bisa dihindari. Dalam mujizat di Kana, ya, Yesus mengubah air menjadi anggur. Tetapi para pelayan ikut mengisi tempayan, bukan? Dalam baptisan, Yesus membaptis melalui para rasul. Siapa yang membaptis? Kristus atau para rasul? Jawabannya, Kristus melalui para rasul. Begitu juga dengan relasi Kristus dan Maria. Kalau siapa yang melukis Kapel Sistina misalnya, Michelangelo atau kuasnya, yang menghasilkan gambar-gambar yang indah seorang pelukis lah. Si pelukis atau kuasnya. Biasanya analogi yang saya pakai di sosial media itu, tukang itu potong kayu, ketika kayunya putus, kamu bertanya, gergajikah yang memotong kayu atau tukangnya? Dua-duanya kan. Tukang pakai gergaji untuk potong kayu. Itu. Jadi jangan pilih salah satu. Ya. Michelangelo misalnya melukis dengan kuas. Kuas tidak menggantikan pelukis. Tukang memotong kayu menggunakan gergaji. Gergaji tidak menggantikan si tukang itu, tukang kayu. Ya, begitu. Maria adalah instrumen. Kristus adalah pelaku utama. Maria tidak mengurangi kemuliaan Kristus sama seperti kuas atau gergaji tadi tidak mencuri kemuliaan pelukis atau tukang kayu tadi. Tidak kurang kan? Pakai. Jadi menempatkan Maria sebagai lawan Kristus adalah oposisi palsu. False dichotomy. Itu bukan teologi yang teliti, tetapi kegagalan membedakan sumber dan instrumen, penyebab utama dan penyebab sekunder. Nah, ini kalau masuk ke Aristoteles, for causes.
Ada causa prima, causa secunda. Dan ini persoalan ini mencolok ketika ada polemik tentang siapa yang menyalibkan Yesus atau siapa penyebab penyaliban Yesus. Nah, itu masalah causa prima dan causa secunda. Jadi menempatkan Maria sebagai lawan itu pembacaan yang salah, keliru. Ya, makanya di anatema. Kemudian soal Wahyu 12 yang juga baru-baru ini ada kontroversi. Perempuan, naga, dan anak-anak. Akhirnya Gema dari Kejadian 3:15 itu punya pemenuhannya pada Wahyu 12. Di sana Yohanes melihat seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang di kepalanya. Dia melahirkan seorang anak yang akan memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Naga berusaha menyerang perempuan dan anaknya. Itu gambaran dari Yohanes. Dia memberi si Yohanes ini, ya Rasul Yohanes memberi kunci tafsirnya. Naga itu adalah ular tua. Artinya Wahyu 12 adalah kelanjutan dari Kejadian bab 3. Ular. Ular di Eden kini tampak sebagai naga apokaliptik. Perempuan yang dijanjikan dalam Kejadian kini tampak dalam kemuliaan surgawi. Anak itu jelas Kristus kan? Maka perempuan itu tidak bisa dilepaskan dari Maria. Kristus datangnya dari mana loh? Ibu Kristus. Ya, benar. Perempuan itu juga punya dimensi simbolik. Ada Israel, ada gereja, umat Allah. Tetapi dalam simbol biblis, makna tidak saling meniadakan. Maria adalah pribadi konkret yang merangkum Israel setia dan menjadi ikon gereja. Ya, jadi tidak saling meniadakan sebenarnya tiga lapis makna itu. Perempuan itu adalah Israel, Israel baru yaitu gereja Katolik dan Bunda Maria sebagai personifikasinya. Ya, memuncak. Tidak ada yang bermasalah di situ. Jadi tanggapan terbaru soal Wahyu 12 nonsense. It doesn't make sense. Untuk yang menolak Mariologi berdasarkan Wahyu 12. It doesn't make sense. Kecuali untuk kepentingan polemik dan meningkatkan engagement. Tapi secara teologis nggak ada logis-logisnya. Wahyu 12:17 juga penting ya. Naga pergi memerangi keturunan perempuan yang lain, yaitu mereka yang memegang kesaksian Yesus dan menaati perintah Allah. Ini berarti murid-murid Kristus digambarkan sebagai anak-anak perempuan itu. Pentingnya di sini. Maka Maria bukan hanya ibu biologis Yesus. Dalam tatanan rohani, dia adalah ibu para murid Kristus. Yang tidak memandang Maria sebagai ibu itu berarti pihaknya ular itu. Ibunya ular-ular. Mereka punya ibu yang ular-ular itu. Ya. Disalib, Yesus berkata kepada murid yang dikasihi, inilah ibumu. Bayangkan kalau kamu berada di kaki salib itu. Yohanes bukan hanya individu historis. Dalam Injil Yohanes, murid yang dikasihi juga menjadi figur murid sejati. Jadi ketika Maria diberikan kepada Yohanes, Maria diberikan kepada semua murid yang dikasihi Kristus. Jadi kalau kamu menerima Maria, kamu menjadi murid yang dikasihi Kristus loh. Coba bayangkan kamu dan teman kamu. Kalau kamu berkunjung ke rumah lalu pergi kamu duduk ya cerita-cerita dan ibunya. Atau sebaliknya kamu pergi dan maki-maki ibunya. Kira-kira apa yang terjadi? Tidak menghormat terhadap ibunya. Oh, berikut kita lihat Maria sebagai bunda gereja, Mater Ecclesiae. Bukan basa-basi devosional. Dari sini turun bunda rohani, bunda ibu dari murid yang dikasih Kristus ada bunda gereja. Ada teolog Hans Urs von Balthasar ini membedakan beberapa bentuk kehidupan gereja. Ada bentuk Petrin, jabatan, otoritas, struktur. Ada bentuk Paulin, pewartaan, misi, dan pengajaran. Ada bentuk Yohanin, kontemplasi, liturgi, kasih, dan mistik. Tapi semua itu bersandar pada bentuk Marian, fiat, penyerahan diri total kepada kehendak Allah. Ini harus menjadi basis. Ini ibu yang melahirkan semuanya. Mau melahirkan Petrin, Paulin, Yohanin. Tapi kalau tanpa Marian, kita jadi bidat semua. Begitu. Tanpa fiat,
penyerahan diri total kepada kehendak Allah, kamu bisa apa? Buat jabatan, otoritas, struktur, mewartakan misi, mengajar, kontemplasi, liturgi, kasih mistik, tapi bidat semua. Seperti yang terjadi dalam kekristenan, ya. Jadi Maria itu titik titik beloknya di mana kamu bisa jadi orang Kristen sejati atau jadi bidat. Itu saja. Jadi semua orang Kristen pasti mengaku dia punya petrinya, ada jabatan ketua sinode misalnya. Kemudian ada struktur gerejanya. Ada bentuk Paulin, itu jelas. Pewartaan di mana-mana, YouTube, TikTok, misi, pengajaran, khotbah. Ada bentuk Johanin, kontemplasi, liturgi, liturgi dan tentunya yang kasih, denom masing-masing kasih. Tapi semua ini kadang-kadang tidak bersandar pada bentuk Marian, fiat, penyerahan diri total kepada kehendak Allah. Lebih banyak ke kehendakku sendiri. Bahaya di situ. Sebelum gereja mengajar, gereja harus mendengar. Sebelum gereja memerintah, gereja harus taat. Sebelum gereja bermisi, gereja harus menerima sabda. Sebelum gereja berbicara kepada dunia, gereja harus berkata kepada Allah, fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu baru bisa. Jadi Maria menjadi bentuk dasar gereja. Gereja sejati adalah gereja yang Marian, bersifat Mariawi. Saya pakai istilah buatan. Tapi bersifat Marian, menerima sabda, mengandung Kristus, dan melahirkan Kristus bagi dunia. Jadi, Bunda Gereja bukan gelar dekoratif. Dia menyatakan bahwa Maria adalah ibu dalam tatanan rahmat, karena dia berdiri di awal kehadiran Kristus, dan tetap hadir dalam pertumbuhan tubuh mistik Kristus. Berikutnya, Maria sebagai, 10 menit lagi ya. Maria sebagai ibu suri kerajaan mesianiknya, ini soal Ratu Surga, Regina Coeli. Mungkin banyak apologet atau orang yang sudah mempertanggungjawabkan soal posisi kerajaan Daud kan. Posisi ibu raja itu sangat penting. Ya, dia dikenal sebagai gebirah, ibu suri. Raja punya banyak istri, tetapi hanya satu ibu. Dan karena itu ibu raja punya peran khusus sebagai ratu dan pendoa pemohon bagi rakyat. Ya. Permaisuri ada banyak istri, ya istri dan selirnya ada banyak begitu, mereka bisa baku naik sembarang saja. Kalau Yesus adalah anak Daud, raja mesianik yang memerintah selamanya, maka Maria sebagai ibu sang raja punya tempat dalam kerajaan itu. Punya tempat, ya kan? Ini bukan menambahkan monarki asing ke dalam iman Kristen. Ini justru membaca Yesus sebagai the Davidic King secara serius. Serius, orang Katolik serius. Orang Katolik sola scriptura, to the core. Ya. Banyak orang mau menyebut Yesus sebagai raja, tetapi menjadi gugup ketika konsekuensi kerajaan Davidik ini diterapkan pada Maria. Padahal kalau Kristus sungguh raja, maka Maria bukan perempuan biasa dalam istana keselamatan. Dia adalah ibu sang raja. Gelar Maria sebagai Regina Coeli, Ratu Surga, tidak berarti dia dewi. Dia ratu karena putranya raja. Ya, jadi itu menyangkut kalau dia bukan ratu, putranya bukan raja. Itu saja. Harusnya pola pikirnya seperti itu. Kemuliaan Maria bersifat partisipatif, bukan otonom. Dia menerima, bukan merebut. Yang merebut itu Protestan biasanya. Dia dimuliakan karena Allah meninggikan yang rendah hati. Ya. Kemudian Maria sebagai Rahel baru dan Stabat Mater ya. Nanti ini bisa dibaca sendiri karena ini lebih ke dalam tradisi gereja. Untuk tradisi gereja ya kita bisa baca sendiri, tidak demi apologi karena orang orang di luar Katolik malas membaca yang dalam tradisi. Seperti Stabat Mater, Rahel yang bersukacita. Dia adalah Rahel baru. Kemudian ya keperawanan abadi Maria dan saudara-saudara Yesus itu posisi Helvidian. Jadi begini, Protestan modern terutama mau tidak mau harus mengambil posisi Helvidius supaya semangat anti Katoliknya tetap ada. Kalau tidak nanti mirip sekali dengan Katolik. Jadi Jerome yang mendukung keperawan Maria bahkan dibuang. Nah, para bapak reformator yang percaya keperawan Maria mereka tidak ikut. Jadi pertanyaannya Protestan modern ini ikut siapa sebenarnya? Itu juga kita tidak tahu. Jangan sampai ikut ular tadi itu. Jadi soal keperawan abadi Maria ada banyak tanggapan apologetis ya.
Sebenarnya ada 3 hal. Saudara-saudara Yesus, lalu tidak bersetubuh sampai, dan ada satu lagi apa ya? Saya pikir itu 2 hal itu yang sering ya. Soal bahasa Semitik itu. Oke. Kemudian Maria tanpa dosa dan kebebasan sejati. Keberatannya biasanya kalau Maria tanpa dosa, apakah dia masih sungguh bebas? Bukankah kebebasan berarti bisa berdosa? Sebenarnya keliru. Kebebasan itu bukan kemampuan untuk merusak diri. Ya. Kebebasan yang sejati itu kemampuan untuk memilih yang baik. Jadi kalau kebebasan diukur dari kemampuan berdosa, maka surga menjadi tempat tanpa kebebasan. Ya kan? Oke, ini bisa dibaca lebih lanjut ya. Soal Rosario, Menara Daud, turis apa istilahnya? Benteng Daud, Menara Daud, peperangan rohani, turis Davidika ya maksudnya itu. Ada banyak sekali gelar Maria dalam litani Loreto. Ya, kita bisa bahas. Hidup Kristen adalah perang. Bukan perang melawan manusia, tetapi melawan dosa, kesombongan, keputusasaan, kebencian, kuasa jahat, dan seterusnya seperti dinasihatkan Santo Paulus. Dalam konteks ini, Maria dikenal sebagai ibu yang ditakuti oleh setan, bukan karena dia lebih kuat dari Kristus, tetapi karena kerendahan hatinya menjadi penghinaan bagi kesombongan setan. Dan persis ketaatannya menjadi penghinaan bagi kaum heretik. Makanya kenapa kalau bidat atau heretik itu selalu serangnya ke Maria. Karena persis Maria itu membalik cermin yang buruk itu pada dirinya mereka sendiri. You tidak taat. You jangan gonggong kepada gereja. You hanya satu saja tidak taat. Maria berdiri saja. Jadi Maria, that's why the church punya ungkapan juga, Maria peremuk heretik, the destroyer of the heretics, ya. Mary the destroyer of the heretics, pembantai heretik. Ya, Bunda Maria itu pembantai heretik loh, dengan caranya. Rosario juga dapat disebut senjata rohani, bukan jimat, bukan mantra, bukan otomatisme magis. Rosario adalah doa kontemplatif yang membawa orang masuk ke dalam misteri Kristus bersama Maria. Dalam Rosario, orang tidak berhenti pada Maria tentu saja. Orang merenungkan Kristus, kelahirannya, pelayanannya, sengsaranya, kebangkitannya, dan kemuliaannya. Kurang apa lagi? Ya, kenaikannya di surga juga ada di situ. Jadi orang yang menertawakan Rosario, seringkali menertawakan sesuatu yang belum dipahami. Oke lah, Rosario bukan pengganti Injil. Rosario adalah Injil yang didoakan dengan napas seorang anak di tangan ibunya. Bayangkan kalau kamu masih kecil, panggil mama terus. Ya kadang-kadang keberatan teman-teman non Katolik adalah kamu orang Katolik ini masih merasa jadi anak kecil terus. Tapi ingat kata-kata Yesus, kamu harus jadi seperti anak-anak kecil ini. Ya. Berikutnya Maria sebagai tahta kebijaksanaan dan bunda penasihat yang baik. Advocata Nostra, tahta kebijaksanaan. Ada kidung yang merangkum semua ini yaitu Salve Regina ya. Oke. Sede Sapientiae. Ya. Kristus adalah kebijaksanaan Allah kan, Hagia Sophia. Maria adalah tahta kebijaksanaan itu. Jadi hubungannya semuanya, semua gelar Maria itu soal Kristus. Kristus kan Hagia Sophia, kebijaksanaan ilahi. Maka sedes sapientia itu, Hagia Sophia bahasa Yunani. Sapientia, sakra sapientia kan. Sedes sapiensinya itu Bunda Maria sendiri. Kemudian penasihat yang baik. Gelar ini penting secara pastoral ya. Banyak orang datang kepada Allah dalam keadaan tidak beres. Relasi hancur, jalan hidup kabur, luka yang tidak sembuh. Dalam keadaan itu gereja mengajarkan umat beriman untuk datang kepada Maria sebagai ibu yang membimbing kepada kehendak Allah. Maria itu kan sesama kita manusia, jadi kita bisa dekati dia dengan tanpa tedeng aling-aling. Supaya dia menunjukkan kehendak Allah. Karena dia yang paling tahu kehendak Allah, dia taat. Allah itu sudah tinggal dalam rahimnya. Jadi dia tahu bagaimana Allah punya mau dalam arti kemanusiaan. Dalam arti kita sebagai manusia. Ini tidak berarti Maria menggantikan Roh Kudus. Tetapi Allah sering membimbing anak-anaknya melalui orang kudus, melalui gereja, melalui doa, melalui teladan, dan melalui keibuan rohani Maria. Jadi Roh Kudus tidak perlu jadi manusia. Roh Kudus tetap yang ilahi. Dia tidak bisa berperan sebagai manusia untuk manusia. Marialah orang itu.
Jadi dalam Tritunggal hubungan Maria jelas. Salam Bunda Allah Putra, salam Putri Allah Bapa, salam mempelai Allah Roh Kudus. Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Kemudian Maria sebagai pengurai simpul kekusutan itu yang diuraikan. Itu tradisi gereja juga mengenal itu. Manusia hidup seperti benang penuh simpul. Ada simpul dosa, simpul luka batin, simpul keluar. Maria digambarkan mengurai simpul itu dengan sabar. Coba temukan, saya coba masih ada sedikit waktu, saya cari apa Pinterest ini, ikon-ikon dari semua ini bagus, lebih bagus lagi. Tapi nanti ya kita sampaikan. Ya, nanti dibaca. Kemudian Theotokos, ini puncak Mariologi. Theotokos. Gelar paling fundamental bagi Maria adalah Theotokos, Bunda Allah atau pembawa Allah. Mater Dei. Konsili Efesus tahun 431 menegaskan gelar ini bukan demi membesarkan Maria secara berlebihan, tapi demi menjaga kebenaran tentang Kristus. Theotokos, Maria. Jelas. Logikanya, Yesus Kristus adalah Allah, Maria adalah ibu Yesus Kristus, maka Maria adalah Bunda Allah. Ya. Nah, biasanya kesalahan dari mereka yang tidak mau menyebut Bunda Allah adalah mereka berpikir Bunda sama dengan asal usul. Jadi, the mother of God is, itu berarti the origin of God. Itu sebenarnya salah, keliru. Origin beda dengan mother. Ya. Jadi, Maria bukan sumber keilahian dari Kristus, bukan sumber keilahian Kristus. Maria bukan ibu dari kodrat ilahi dalam arti menciptakan Allah, tetapi Maria adalah ibu dari pribadi ilahi, Sang Putra, yang sungguh mengambil kodrat manusia dari dirinya sendiri, Maria. Yang lahir dari Maria bukan manusia biasa yang kemudian ditempeli Allah, tetapi adalah Sang Sabda yang menjadi manusia. Biasanya orang mengatakan, Maria hanya melahirkan kemanusiaan Yesus. Ini jatuhnya ke dia jadi manusia dulu, dilahirkan dulu, baru Tuhannya tempel ke situ. Atau, ya kemanusiaan tidak bisa dilahirkan, pribadilah yang dilahirkan. Natur tidak bisa dilahirkan, hanya persona yang bisa dilahirkan. Karena itu menolak Theotokos berisiko membelah Kristus. Ya, karena gelar Bunda Allah ini melindungi kesatuan pribadi Kristus. Jadi di sini Mariologi adalah benteng Kristologi. Tahu kenapa Kristologi sepanjang sejarah bidat-bidat kristologis itu justru karena Mariologinya tidak jelas. Ya. Jadi gereja begitu serius karena itu. Serangan terhadap Maria seringkali tidak hanya berhenti pada Maria. Cepat atau lambat dia akan menyentuh Kristus. Aim at Mary, hit Jesus. Ya, ditujukan kepada Maria tapi yang kena Yesus. Kalau Maria hanya ibu dari tubuh manusia Yesus tetapi bukan Bunda Allah, maka pribadi Kristus mulai dipecah. Gereja menolak itu. Ya, aim at Mary, hit Jesus. Kamu bisa analisa semua orang penolakan Mariologi. Aim at Mary, hit Jesus. Biasanya ada aspek kristologis yang kena di situ. Nah, ini yang penting. Hampir ya, kita hampir selesai. Kenapa Protestan modern kehilangan Maria? Kita sebut Protestan modern karena Protestan awal, Martin Luther, percaya Maria Assumpta bahkan. Apalagi perpetual virginity, semua percaya. Menarik bahwa para reformator awal tidak langsung membuang semua ajaran tentang Maria. Banyak dari mereka masih mempertahankan penghormatan tertentu, bahkan tetap menerima keperawanan abadinya. Perpetual virginity. Tetapi pada generasi berikutnya Maria semakin disingkirkan. ¿Por qué? Semakin disingkirkan. Karena dua akar sudah terpotong. Perjanjian lama dan tradisi gereja awal. Ketika perjanjian baru dibaca lepas dari perjanjian lama, tipologi Maria hilang. Ketika kitab suci dibaca lepas dari Bapa Gereja, memori apostolik hilang. Akhirnya Maria tampak seperti tambahan Katolik doang. Tapi perlu dicatat ya, dalam beberapa perkembangan terakhir, sejumlah teolog Protestan mulai merefleksikan kembali posisi Maria. Mereka melihat bahwa pemahaman Mariologi yang lebih luas bisa memperkaya iman dan dialog ekumenis. Ada orang-orang seperti Beverly Roberts, Tim Perry, and The Wright membuka ruang untuk menilai ulang peran Maria secara lebih positif dalam sejarah keselamatan. Beberapa gereja Protestan, tidak tahu kalau di Konoha ya, Amerika itu jelas,
mulai memperingati Maria dalam liturgi dan mengkaji kembali makna Magnificat serta panggilan Maria dalam terang kitab suci. Jadi ada keterbukaan baru untuk berdialog dan mencari titik temu. Sehingga diskusi tentang Maria tidak lagi sekedar perdebatan, kecuali kalau di Konoha masih. Ini kesempatan untuk memperdalam apresiasi antar diri. Tapi menurut saya yang paling getol untuk membahas Mariologi, melihatnya kembali itu Anglikan. Ya Anglikan kan mirip Katolik sebenarnya, itu sudahlah Lutheran dan Anglikan. Kalau Reformed mungkin masih butuh waktu ya, mungkin butuh kursus, berangkai kata. Jadi masalahnya bukan Maria tidak ada dalam kitab suci, masalahnya adalah cara baca tertentu tidak lagi mampu melihat pola kitab suci. Jadi serangan terakhir, saya merefleksikan serangan terakhir dari 3 orang pendeta yang kita kenal itu masalahnya bukan karena tidak ada Marianya, tapi cara bacanya. Ya. Oke ya, jadi prinsip sebagai prinsip apologetik, Maria selalu membawa kepada Kristus. Ya, seluruh Mariologi itu adalah Kristologi. Mariologi adalah perluasan, penegasan Kristologi. Ya. Kalau devosi Maria tidak membawa orang kepada Kristus, devosi itu kurang beres. Tapi kalau devosi itu benar, dia pasti melakukan apa yang selalu Maria lakukan. Membawa orang kepada putranya. Per Mariam ad Yesus. Maria sebagai Hawa baru membuat kita memahami Kristus sebagai Adam baru. Tabut baru memahami Kristus sebagai kehadiran Allah sejati. Ibu Suri membuat kita memahami Kristus sebagai Raja. Rahel baru membuat kita memahami Kristus sebagai Yusuf baru yang menderita dan menyelamatkan. Bunda Gereja membuat kita memahami gereja sebagai tubuh yang menerima, mengandung, dan melahirkan Kristus bagi dunia. Jadi, devosi Maria itu bukan jalan memutar menjauhi Kristus. No, devosi Maria adalah jalan ke Nazaret, ke Kana, ke Kalvari, ke ruang doa gereja, dan akhirnya kepada Kristus sendiri. Devosi kepada Maria itu sama seperti pendeta-pendeta yang bayar mahal untuk pergi ke tanah suci itu kan. That's like it. Kemudian pergi ke situ baru tanya HKBP ada kok. So, saudara-saudara, Maria adalah ibu yang membawa gereja kepada putranya. Mariologi Katolik bukan sentimentalitas, bukan bunga plastik di altar polemik. Dia adalah bagian dari arsitektur iman. Dari Kejadian 3:15 sampai Wahyu 12. Ya. Maria tidak mengambil tempat Kristus. Dia menerima Kristus. Tidak menggantikan penebus, dia melahirkan penebus. Tidak menutup Injil, dia berdiri di dalam Injil. Tidak berkata, datanglah kepadaku dan berhentilah di sini. No, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Jadi, orang Katolik menghormati Maria bukan karena kurang mencintai Yesus, tetapi karena memahami bagaimana Yesus sendiri datang kepada kita. Ya, jadi ada satu hal begini, jangan pernah takut mencintai Bunda Maria, karena kamu tidak akan pernah mencintainya lebih daripada Yesus sendiri mencintai dia. Itu penting. Seluruh manusia di muka bumi ini mencintai Bunda Maria tidak akan sebesar cinta Yesus Kristus kepada Bunda Maria, ibunya sendiri. Renungkanlah itu. Jadi, ya Santa Maria Bunda Allah mendoakan kita yang berdosa ini sekarang, waktu berpolemik dan waktu kita mati. Amin. Itu saja dulu ya. Dan pesan sekali lagi. Oke, sudah waktu. Oke, terima kasih. Waktu berpolemik. Sekarang saatnya berpolemik. Iya, teman-teman, sekitaran 20 menit ya waktu untuk berdiskusi. Yes. Silahkan teman-teman, ada yang pengen ditanyakan, silahkan. 20 menit aja ini waktunya. Untuk kan. Ya silahkan, siapa dulu ini? Pak Mandok, silahkan Pak Mandok. Thanks, Bio. Selamat malam, Romo. Maaf, saya tanya lagi. Gini, ada 2 pertanyaan, tapi singkat aja. Romo, itu kalau Bunda Maria anti heresi itu benar ada nggak itu sebutan nama itu? Ya, dalam tradisi itu ada. The Crusher. Dalam bahasa Inggris ada. Saya cek dulu dalam bahasa Latinnya. Karena dia maksudnya, kalau kita terjemahkan kasar ke dalam bahasa Indonesia, Maria pembantai heretik. Ya. Bunda Maria pembantai heretik. Kayak Benteng Daud, pembantai heretik, begitu. The Crusher of the Heretics.
Coba bisa di Google dulu ya, yang lebih jelas. Ya, ada. Jelas dalam tradisi itu ada. Coba Baik, lihat kembali Litan di Loreto. Oke. baik Romo, satu pertanyaan lagi. Ini saya kadang kalau agak sedikit tentang berdoa rosario, mereka selalu bilang kok kenapa Katolik suka baca mantra. Terus eh, dia bilang kenapa Katolik suka baca mantra? Apa gunanya baca doa misalnya Bapa kami 77 kali, doa rosario sampai 50 kali. Itu kalau mau Ya. jawabnya yang lebih baik itu bagaimana ya Romo? Gitu. Katakan saja itu Ya. sebenarnya pola repetisi dari biblis atau pola pola jiwis. Kudus, kudus, kudus itu ada. Ya, selalu pokoknya selalu diulang-ulang. Itu sudah pola budaya Yahudi Ibrani. Ya. Jadi pengulangan itu bukan mantranya orang Timur atau apa. Sudah polanya seperti itu diulang-ulang terus. Tapi ya, kata mantra juga tidak tepat kan. Orang kalau merenungkan seperti biasanya kalau dalam kitab suci itu ada kudus, 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 kuduslah Tuhan. Itu kan pengulangan. Apakah itu repetisi yang mantra? Tidak juga kan. Itu pola dalam Bibli seperti itu. Jadi selalu baca tipologis. Liturgi gereja Katolik dan devosinya sebenarnya berakar dalam sekali, punya bayangan yang ada di perjanjian lama. Jadi katakan saja bahwa pola pengulangan itu ada dalam kitab suci. Dan itu bukan mantra. 77 kali, kemudian ada dikembangkan mau sampai ratusan kali atau pokoknya berulang pengulangan itu ada. Hanya ya mentalitas orang modern kan. Kita membaca dengan pola pikir modern, gaya, konteks kita memang tidak nyambung. Nah, menurut saya salah satu kesalahan orang-orang di luar gereja Katolik membaca Alkitab seperti textbook yang sama sekali textbook modern seperti itu. Jadi dia pikir itu Alkitab itu ditulis untuk orang modern. Alkitab itu ditulis oleh orang pada zaman yang jauh sama sekali dari kita. Tidak nyambung kalau kita baca tanpa pengawasan. Misalnya surat kepada jemaat di Roma, itu memang kepada jemaat di Roma waktu itu. Dan kalau kita ambil langsung baca terjemahannya, kita pikir itu untuk kita sekarang, tidak nyambung. Ya, itu dulu. Polanya, bagaimana menjawab? Jawab saja itu bukan mantra, itu pola biblikal. Pengulangan itu ada pola biblikalnya. Baik Romo, terima kasih sudah jelas. Terima kasih Romo. Ya, Iya, ya. Uh, ada sih Romo, penghancur segala bidah, ya Virgo penghancur segala Potens. gitu. Iya, Ya, Virgo Potens kalau tidak salah. Virgo Pot, perawan yang bertenaga, powerful. Perawan yang powerful. Destruktor, Ada. destruktor, De- Hairesium. ya. Ada bagus tuh. Silakan Krai, Bisa Krai di Google. silakan. Selamat malam, Romo. Izin Ya, bertanya. selamat. Dalam bukunya Santo Alphonsus Ligori, ya Mhm. judulnya Glories of Mary. Krai, Mungkin lebih suaramu keras kecil, lagi. kecil suaramu. Halo, tes. Ya, Apakah ini udah Iya, iya. aman? Oke. Jadi dalam bukunya Santo Alphonsus Ligori, Romo, itu ada judulnya Glories of Mary. Ya, ya, kalau nggak salah di dalam bukunya dia itu ada tulisan Mary is omnipotent by grace. Itu kalimatnya ya, seperti itu. Jadi dia omnipotent by grace. Tetapi masalahnya di dalam KGK 268 ya, sesuatu yang omnipoten itu hanya untuk Allah saja gitu loh. Karena sifat ya, kemahakuasaan itu cuma ada pada Allah saja dalam simbolum ya. kita gitu. Nah, itu Oke. bagaimana kita jembatan apa? Ya, Jembataninnya. Ah, iya. oke. Saya mengerti, saya paham. Jadi pertama, buku Alphonse Ligori itu, karya Alphonse Ligori itu, karya The Glories of Mary itu karya devosional. Salah satu tipe dari bahasa, bahkan dalam kitab suci itu namanya bahasa eksagerasi. Itu pertama dulu, harus paham. Kaulah wanita tercantik di seluruh dunia untukku satu-satunya. Itu bahasa apa? Itu bahasa Exaggeration. eksagerasi yang penting untuk seorang yang saling mencintai kan. Kaulah satu-satunya, padahal dia pulang masih butuh polisi, tentara, guru juga. Itu maksudnya bahasa cinta itu penuh dengan eksagerasi. Nah, kalau soal omnipotence, ada traktat atau ada definisi istilahnya apa, konotasi dan denotasi. Denotasinya itu hanya bisa untuk Tuhan. Konotasinya itu Maria itu omnipoten secara partisipatif. Ya.
Saya membahasnya itu kira-kira beberapa itu tentang itu omnipotence soal Mario Ligori. Tapi jangan dibaca seperti bandingkan seperti ini. Ada dua berkas, satunya berupa laporan kepolisian, data-data lengkap untuk dilaporkan ke kepolisian. Satunya adalah surat cinta dari seseorang kepada pacarnya. Fakta-fakta yang di dalamnya itu harus dipahami berbeda. Apa yang dinamakan sebagai pengungkapannya itu berbeda sekali. Pengungkapan dari seseorang kepada orang yang dikasihnya pasti tidak akan sama dengan laporan seseorang kepada polisi tentang data-data kejahatan. Sampai sini kamu harus paham. Soal bahasa eksagerasi, mungkin bisa temukan videonya mengapa orang Katolik mengeksagerasi bahasa devosionalnya. Dan itu nampak sekali dalam buku-buku seperti Louis de Montfort, Alphonse de Ligori. Nah, itu menjadi bahan bakar bagi Protestan untuk membandingkannya dengan doktrin. Bahaya di situ. Jadi saya selalu bilang, kamu baca orang punya surat cinta, kamu baca seperti orang baca laporan kepolisian. Memang salah genre. Jadi ungkapannya itu seperti kayak gini ya Romo. Kayak kita membaca Kidung Agung Ya, dengan berbaca Mazmur itu dua hal yang berbeda gitu. ya, Seperti itu. betul, setuju. Gaya literasi. Atau membaca kitab Wahyu dengan Injil Lukas misalnya. Mungkin Ya kan? mungkin pertanyaan lebih dalamnya lagi seperti ini Romo. Apakah sebagaimana gitu influensia Maria dalam bahasa-bahasa ini yang menjadi eksagerasi di abad pertengahan, Romo? Melihat Louis de Montfort dan Bukan, juga bukan. Eksagerasi itu, dalam hubungan, dalam relasi cinta dan komunikasi itu ada eksagerasi. Dan di sepanjang Biblis juga punya tipologi eksagerasi. Misalnya Israel menghancurkan seluruh itu. Padahal kenyataannya ada yang hidup dan kemudian konvert ke Israel. Segala sesuatu anak-anak dan semua itu. Itu juga bahasa eksagerasi. Atau ada 10.000 pasukan. Padahal mungkin berapa? 10 orang saja. Semua laki-laki. Tidak juga. Bahasa eksagerasi tetap banyak. Tapi itu untuk menekankan sesuatu yang memang sekali. Dia senang dengan kenyataan itu dan dibahasakan secara eksagerasi. Jadi bahasa eksagerasi itu bentuk komunikasi relasi yang manusiawi sekali. Kalau bahasa tanpa eksagerasi itu bahasa ChatGPT, bahasa robotik sebenarnya. Sampai sini paham? ya, Jadi paham, Romo. ketika kita pakai traktat dogmatis, kita tidak pakai eksagerasi karena itu harus strict. Ini dogma. Tapi soal devosi itu kan soal relasi, manusiawi sekali kalau kita pakai eksagerasi. Contoh yang paling nyata kalau perhatikan orang yang pacaran dan WA. Kamu kalau saya tidak bisa tidur tanpa, pokoknya itu tidak bisa buat apa-apa seolah-olah tidak bisa lagi. Padahal kenyataannya itu kan hanya eksagerasi bahwa dia sangat mencintai, sangat memperhatikan kamu. Exaggeration. Ada saya pernah buat videonya dalam kitab suci itu ada banyak sekali contoh eksagerasi. Misalnya Israel menghancurkan segala musuhnya. Pada kenyataannya ada yang tetap dibiarkan hidup dan bahkan konvert jadi orang Israel. Begitu. 10.000 musuh tunduk di bawah. Padahal mungkin berarti tidak sampai 10.000 berdasarkan cara. Begitu. Oke. Bukan Maria lah yang membuat bahasa menjadi eksagerasi. Relasi manusia itu punya eksagerasi. Itu bisa diberi studi dari psikologi relasi. Nah, Romo. Ya, bicara ini saya ingat dulu ada novelis yang cukup terkenal soal bukan eksagerasi ya, tapi soal psikologi manusia. Namanya Zarathustra. Tidak tahu dia masih hidup kah? Oke, lanjut. Ada yang pernah baca Zarathustra? Zarathustra ZR. Lanjut. Romo, ada satu pertanyaan lagi nih Romo. Saya juga pernah baca dari beberapa polemikus Protestan ya kan ya. Suaramu, Kray, suaramu. Sorry, ini masih aman nggak? Aman nggak? Aman. Oke. Iya, udah. Jadi saya pernah baca ada salah satu artikel dari para polemikus Protestan khususnya di kalangan Lutheran ya. Mereka menyatakan ke kita begini, sebelum Konsili Trente belum ada itu dua tambahan Bunda Maria yang Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami. Itu menurut mereka itu tidak ada sebelum Konsili Trente, Romo.
Aneh-aneh Bagaimana saja. menjawab mereka? Polemikus mereka biasa ambil sepotong karena pola pikir mereka fragmentaris. Masalahnya di situ. Kita akan masih bosan kalau hanya tanggapi yang mereka ambil di ujung. Seperti orang ambil bunga sepotong lalu tunjukkan bahwa ini tidak ada pohonnya di sini. Jadi perkembangan doa itu memang berkembang. Itu tidak masalah sebenarnya. Jadi mau konsili Trente ke konsili apa itu urusan gereja Katolik. Bahwa ada perkembangan sesuatu mulai dari eh, para rahib yang kasih kumpul batu untuk mendoakan Mazmur itu sampai kemudian menjadi rosario dan dalam perkembangan itu namanya historisitas, tidak usah terlalu ini. Karena mereka memaksa, mereka punya asumsi itu bahwa segala sesuatu yang diajarkan oleh gereja modern sekarang harus sudah tertulis secara eksplisit di zaman para rasul. Itu mustahil. Absurd. Tapi mereka tahu itu hanya senjata untuk eh, berpolemik. Karena kalau dibalik ya, it doesn't make sense. Maksudnya kalau kita dijelaskan saja, sudah kalau begitu banyak hal. Biasanya kalau seorang tanya bilang, mana ayatnya kita harus menyembah Maria misalnya. Saya bilang, terus mana ayatnya kita harus pakai internet? Tidak ada juga. Terus internet itu tidak berdosa kah? Ya begitu. Ya soal perkembangan doktrin. Ingat, gereja selalu menekankan bahwa tubuh Kristus itu hidup, organisme yang hidup, bukan fosil yang mati, yang tiap kali harus memirip-miripkan, tiap hari harus digosok-gosok untuk mirip dengan cerita dalam kisah para rasul. Tidak, bukan seperti itu. Jadi sudah ada pola pandang, pola pikir yang sudah berbeda sekali. Sehingga kita paksakan itu akan sulit berbeda. Nah, lebih baik kalau saat seperti itu, diajukan pertanyaan seperti itu, jangan langsung jawab. Karena Anda akan terperangkap dalam sistem berpikirnya. Usahakan periksa apa asumsi di baliknya dengan tanya-tanya. Maksud kamu apa? Tanya-tanya. Di belakangnya ada apa? Oh, dari situ baru kamu bisa lihat. Itu baru bisa, dialognya bisa nyambung. Kalau tidak nanti akan pimpong saja. Dialog tidak akan mengalami jalan buntu. Karena kamu hanya pakai pola yang berbeda lalu main pimpong terus. Ya. Jadi lebih baik tinggalkan apa yang ada di depan mata, periksa apa yang ada di belakang. Meta, bertolaklah lebih ke dalam. Begitu. Soal mau besok baru ada juga itu tidak pengaruh masalahnya. Jadi polemik itu turun karena dulu tidak ada sekarang ada. Tidak masalah kan? Itu untuk gereja Katolik itu sangat logis. Itu logika perkembangan. Itu dulu. Organik. Internet tidak ada hubungannya dengan iman. Ada sama sekali. Masa tidak ada hubungan. Segala sesuatu di muka bumi ini demi semakin besarnya kemuliaan Allah. Soli Deo gloriakan. Masa internet gak ada hubungan dengan iman? Aneh aja kali. Ada komentar di ini. Yang langsung ini. Internet gak ada hubungan dengan iman bagaimana? Iblis saja ada hubungan dengan iman kok. Masa internet gak ada hubungan? Oke. Ya. Iya. Makanya jadi Katolik supaya menyeluruh. Kalau jadi Protestan ya kita protes terus. Oke. Iya. Lanjut. Lanjut. Next. Sudah Krai. Yuk, makasih Romo. Hmm. Ya, Ya. lanjut. Valentinus, silakan Valentinus. Oke, Nah, ini. salve Romo. Katekumen. Lanjut. Ya. Oh ya, lanjut. Oke, Romo, tadi dari berbagai penjelasan Romo sebenarnya ada satu kata kunci yang saya dapat ini Romo ya. Adanya perbedaan kita orang Katolik yang memahami pemahaman kita itu kan pemahaman yang skolastik, skolastik tapi berkembang. Dan juga akar dari filsafat gereja Katolik juga toh tidak lepas dari pemikiran Aristoteles. Ya di mana tadi ada kausa prima dan kausa sekunda. Ya di mana kausa sekunda ini ya termasuk dalam lex naturalis atau hukum alam. Nah, Bunda Maria kan masuknya ke kausa sekunda toh. Ya. Nah, ini yang menarik karena kemarin kita juga membahas juga kan Romo kalau Protestantisme itu lahir dari produk dari modernis modernitas di abad ke-16. So, Renaissance dan modernitasnya. ya. Jadi di sini sebenarnya di sini yang baru saya sadari juga Romo bahwa Ya. polemikus yang terjadi, polemik-polemik yang terjadi selama ini sebetulnya terjadi karena memang mereka ini sudah kehilangan satu kata kuncinya, akar mereka.
Mereka sudah kehilangan akar skolastik. Mereka pun juga sudah kehilangan sebenarnya. Aristoteles itu tuh berpengaruh loh pemikirannya untuk kita orang Kristen. Bukan Tapi mereka, Kristen saja, Yahudi dan Islam. iya Romo, kalau Ya, Islam ya, Avicenna toh. ya, ya. Jadi itu. Aristotelian juga kan? Eh, Nah, jadi begitu Romo. Jadi ternyata baru dapat kata kuncinya tadi setelah penjelasan Ya, Romo. betul. Memang sudah terputus dari akar. Nah, untuk ini sebenarnya kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang betul-betul mau belajar nih Romo, kalau polemikus ya saya tinggalkan ya. Ya, ya, Untuk ya. menghadapi mereka ini Romo bagaimana gitu untuk masuk membuka pemikiran mereka kembali yang sudah terputus begitu. Itu Oh, aja sih. menurut saya, kamu kamu yang berhadapan itu yang harus lihat konteksnya. Prinsipnya adalah maksudnya selalu sadari pertanyaannya itu pertanyaan orang yang mau tahu, oke, dia benar-benar mau tahu, kamu jelaskan dari perspektif, bimbing dia pelan-pelan. Masuk ke sejarah, logika dasar, itu bisa. Kalau orang yang datang dengan polemikus, balikan logikanya, karena biasanya nanti menghantam kembali. Jadi bumerang biasanya. Karena apa yang dipersoalkan terhadap Katolik biasanya menghantam kembali ke mereka. Ya. Saya tidak bisa kasih prinsip yang bisa sama untuk semua, karena berhadapan dengan pribadi tertentu yang nyata dan konkret, ya kamu yang sendiri yang harus bikin keputusan ini harus diapakan orang seperti ini. Nah, maksudnya begitu. Tapi intinya jangan kompromi, tapi selalu dengan cinta kasih, cinta dan kebenaran. Jangan karena berniat lebih tapi itu sudah masalah etika, saya tidak perlu. Jadi bagaimana menghadapi, kamu bisa memilih layani atau tidak usah. Tidak ada kewajiban untuk melayani seorang polemikus kan. Kecuali kalau dia berniat belajar, oke, ajari dia. Kalau dia hanya berpolemik, ya buat apa dilayani juga. Toh sudah selesai di Anatel, tidak ada wahyu baru juga. Jadi kalau misalnya kamu masih maksudnya punya waktu untuk sekedar, ya katakan itu sebagai networking juga atau sebagai kenal-kenal orang, latihan apologi dan seterusnya, boleh layani saja. Dengan gaya kamu, ikuti saja. Tapi kalau tidak mau ini, tidak usah juga, tidak apa-apa. Tidak mempengaruhi. Ajaran Katolik tidak runtuh hanya karena polemikus rebut bising di sosial media kan. Seperti ajaran Katolik, kalau contoh ajaran Katolik tidak runtuh dengan satu orang pendeta teriak-teriak bahwa Romo-Romo itu bodoh dan tidak mau debat. Ajaran Katolik tidak langsung runtuh. Begitu. Iya paham Oke. Romo, paham. Paham. Ya. Itu Maksudnya aja di sih satu, mungkin Romo. ya, ada yang menarik ya. Gereja Katolik itu maksudnya begini. Kadang-kadang juga orang bilang, Rom buat apa terlalu itu omong-omong. Itu sudah kok, itu mereka sudah. Tapi ya kan, ya di satu pihak kalau kita mau terjun seperti itu, silahkan saja. Kalau tidak mau juga tidak wajib. Karena gereja Katolik sudah selesai untuk mempertahankan itu. Maksudnya, move on. Kita sekarang bicara tentang AI, tentang moral ini. Begitu. Tapi ada orang yang terus bertanya, untuk umat kita, lebih fokus ke situ. Sudah, itu makanya apologetika itu pertanggungjawaban karena generasi kita yang kemudian bertanya-tanya tentang itu. Siapa yang wajib, dan sekarang ada media sosial, kita pakai itu. Nah, masalahnya begitu kita mulai mengajar, yang datang ini polemikus semua. Oke, lanjut. Romo, ada pertanyaan dari Romo Argo, Romo Argo Oat. Oh ya, tadi saya Di live sempat lihat chatnya ini. Romo sebenarnya di TikTok. Ya, ya, saya sempat lihat Di sini aku ini. bacakan. Ya, aku bacakan pertanyaan Romo Argo. Pater, Ya. ada pandangan bahwa Yesus tidak mengambil natur biologia di Maria karena sabda menjadi daging. Itu bagaimana pendapat Romo? Ya, di kata menjadinya itu. Itu bermasalah secara filosofi. Pertama, pernyataan itu keliru. Itu berarti inkarnasi tidak terjadi. Yesus hanya berpura-pura menjadi manusia. Dia tidak pernah mengambil kemanusiaan kita. Dan dengan demikian tidak pernah terjadi penebusan. Karena dia datang bawa memang kemanusiaan sendiri, daging sendiri, lalu berpura-pura cosplay jadi anak manusia. Bahaya, inkarnasi terancam. Jadi pandangan itu memang keliru, Romo. Keliru. Benar-benar Yesus itu mengambil gen dari Maria secara biologis. Ya. Tuhan tidak punya daging dan dia tidak menciptakan daging baru untuk
menebus manusia, berarti tidak akan terhubung. Dia bukan lagi Homo sapiens, dia jangan sampai Homo alien yang di cosplay masuk ke rahim Maria untuk kemudian pura-pura jadi anak manusia. Itu bahaya sekali, bidat sekali itu. Dia benar-benar mengambil kemanusiaan, natura, biologis, psikologis, ekonomis, apalagi ya logis, ekonomi, fisika, kimia, dan semua dari Maria. Ya, karena itu tidak ada di dimensinya Tuhan. Dia berinkarnasi, dia masuk ke dalam dimensi waktu, dimensi fisika, dimensi geometri, dimensi biologi, dimensi kimia, psikologi, internet kalau sekarang. Maksudnya begini, Rom, pernyataan itu memang keliru. Tuhan benar-benar mengambil natura kemanusiaan dengan aspek biologis dan psikologisnya itu dari manusia. Kalau tidak berarti inkarnasi itu tidak terjadi. Dan itu bahaya, berarti tidak ada penebusan. Karena Yesus hanya Allah, dia menjadi daging, tapi entah daging dari mana. Dari persoalan dikata, kalau mau dijelaskan secara filosofi, problemnya ada di kata menjadi. Apa artinya menjadi menurut dia itu? Sabda menjadi daging. Maksudnya, ya, dari kata menjadi. Jadi kalau Romo mau mungkin tertarik, bisa minta dia untuk menguraikan apa yang kamu maksud dengan kata menjadi. Mungkin kalau ya Romo kan kita kan belajar Aristotelian kan. Perubahan yang terjadi itu apa? Menjadi, becomingnya itu seperti apa? Pakai hilomorfisme nanti. Nanti dia akan kewalahan. Karena terlalu cepat pakai kata-kata tanpa pikir panjang konsekuensi. Begitu. Jadi saya tidak setuju Romo, itu bukan pandangan yang benar. Itu pandangan yang mengancam. Hasilnya bisa jatuh ke bidat. Yesus bukan benar-benar manusia, tidak pernah terhubung dengan kita manusia, dia hanya cosplay melalui rahim Maria. Itu Tuhan pura-pura, dia tidak berinkarnasi. Dia hanya pura-pura menjadi manusia. Dia tidak pernah terhubung dengan kemanusiaan kita. Bahaya. Inkarnasi. Inkarnasi itu bukan soal sabda menjadi daging. Bukan sabda berubah menjadi daging. Bukan itu. Tuhan masuk ke dalam dimensi manusia. Dimensi ciptaan. Ya. Itu yang lebih penting. Bahasa filosofisnya begitu. Ya bahasa biblisnya dibahasakan seperti itu. Karena tidak mungkin pengajaran menggunakan traktat filosofis kan. Allah mengambil dimensi kemanusiaan, dimensi ciptaan yang rapuh itu. Itu intinya di situ. Begitu ya Romo, cukup dulu ya. Oh ya, nanti disampaikan saja ke Romo. Ya. Tadi saya sempat Romo Argo ya. Oke. Aku baru sempat baca juga. Ya, Kayaknya satu pertanyaan terakhir aja. Udah lewat soalnya. ya. Ya, silahkan siapa? Satu pertanyaan terakhir. Paman Erik kayaknya ya. Oh ya, Paman makasih Erik. Romo. Ya, terima silahkan. kasih Romo. Ya, terima kasih Brother Pio. Agak mirip dengan Romo Argo, tetapi kasusnya sedikit beda. Saya dialog dengan pendeta Pantekostal mengenai natur kemanusiaan Yesus. Tapi dia berikan ayat, nanti tolong ditanggapi Romo. Dari Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia bilang itu Tuhan yang lahir, bukan manusia. Karena ini konteksnya juga dengan Mariologi, karena saya mencoba mendekati dengan ini kan anaknya Maria dan seterusnya, mirip dengan penjelasan Romo. Tetapi ketika dia menggunakan ayat itu, saya bilang saya mentok di situ. Tolong ditanggapi Romo. Harus pertanyaan itu bagus. Sebenarnya membuka. Pertanyakan dia, yang kamu maksud dan yang kamu mengerti tentang Tuhan itu apa? Apa itu Tuhan? Masalahnya di situ biasanya metafisikanya. Apa itu Tuhan? Nah, kira-kira dia mau jelaskan apa? Tuhan itu apa sih? Harus Tuhan itu apa? Ingat. Artinya hakikat dari itu. Jadi ketika dia mengatakan pada hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kan? Lalu tanyakan dia Tuhan artinya apa? Definisikan Tuhan itu apa? Biasanya mentoknya di situ. Nah, penjelasannya seperti ini. Tuhan itu kan sebenarnya gelar. Tuhan atau Tuhan. Ya kan? Ya, Lord. Tuhan itu untuk yang ilahi, Tuhan untuk yang ya. Jadi gelar kan, yang lahir itu memang Tuhan. Manusia yang lahir dari Maria itu memang Tuhan. Nanti kemudian berkembang dia sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Tuhan sebagai gelar dan Tuhan sebagai natura.
keilahian. Beda, ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi dalam sapaan yang Injil Lukas itu, Tuhan itu sebagai Tuhan, maksudnya itu gelar, sebagai gelar. Ya, gelar yang sama Jadi dengan bukan Dominus pendekar, atau ya. juga Lord ya, Romo ya. Ya, Dominus, Lord. Ya. Dominus, ya. Kebutuhan, ya, ini biasanya menarik karena ada polemik dengan teman-teman yang Muslim ya. Itu Tuhan kamu tambahkan jadi Tuhan. Itu kan Tuhan sih, ya Tuhan, karena memang Tuhan. Tapi karena Tuhan lebih untuk eksklusif untuk yang ilahi, maka disisipkan H dalam terjemahan pra Indonesia waktu itu. Kemudian Snofurgronya. Ya, sehingga begitu sebut Tuhan, itu artinya larinya ke yang ilahi. Kalau Tuhan baru Tuhan. Jadi Yesus itu sebenarnya Tuhan. Tuhan Raja. Dan karena Tuhan segala Tuhan, ya Tuhan. Ya kan? Tapi itu kan gelar. Ya, Itu ya. bukan pribadi. Ya. Yang lahir itu Yesus kan? Bukan Tuhan. Tuhan tidak lahir. Tapi itu ya penjelasan untuk orang yang agak sulit ya dalam bahasa. Seperti presiden tidak lahir atau apa? Bukan seperti itu ya. Lebih apa lagi? Orang bagaimana ya? Ada sesuatu yang berupa aksidensnya. Gelar itu kan kalau ini aksidens kan, ya anak mami tidak juga. Ya mungkin ya sulit untuk membahas. Tuhan tidak dilahirkan, Tuhan itu gelar. Yang dilahirkan itu pribadi. Misalnya Romo Patris. Tapi Romonya tidak dilahirkan. Ya kan? Pribadi Patris Allegronya yang lahir. Bukan Romo Patris, tapi biasanya kita tulis ya Romo Patris lahir di sini. Tapi bukan Romonya yang lahir di situ. Pribadi yang kemudian dikenal sebagai Romo Patris itu yang lahir di situ. Jadi pribadinya yang lahir di situ. Pribadi Yesus Kristus itu yang lahir. Bukan Tuhannya yang lahir. Mungkin bisa tangkap ya, tapi silakan untuk nanti dalam dialog tinggal tanya jawab saja kan supaya dapatkan pemahaman begitu. Karena Ya, sulit saya dapat membayangkan bahwa kita ya. sedang berdialog dengan dia begitu. Romo, Esensinya dapat, Romo. Makasih. Ya. Terakhir, satu aja terakhir. Jadi bagaimana, ini pengembangan dari Romo Argo tadi, yang pertanyaan Romo Argo tadi. Jadi bagaimana doa Angelus itu? Sabda sudah menjadi daging. Iya, itu sebenarnya pernyataan singkat tanpa perlu traktat filosofis kan. Sabda memang sudah menjadi daging. Itu artinya Logos sudah mengambil kerapuhan ciptaannya. Tapi siapa yang mau pakai begitu, bahasa begitu? Jadi pakai bahasa yang sabda menjadi daging. Bukan berarti sabda disimpan dalam waktu 2 jam, 2 jam kemudian saya lihat dia sudah jadi daging. Itu kan bahasa fisika sebenarnya ya. Iya. Ya, kalau bicara tentang Tuhan dan iman itu bahasanya metafisika, analogi. Jadi sabda menjadi daging itu tidak sama dengan kopi menjadi kopi susu. Atau air menjadi kopi susu. Itu beda. Bahasa analogi yang digunakan menjadinya sama. Air menjadi uap. Tidak sama dengan sabda menjadi daging. Sampai sini paham? Bahasanya analogis. Ya, bahasa analogis namanya. Atau kalau lain lagi, Romo Patris berfirman. Atau Romo Patris berkata, beda dengan Tuhan berkata. Beda sekali. Sama-sama berkata, tapi Romo Patris berkata dan Tuhan berkata itu bagaimana? Tangkap konsepnya. Analogis di situ. Ada bedanya, ada samanya. Maksudnya kalau Tuhan berkata, Tuhan tidak perlu buka mulut, lalu tenggorokan air mata. Begitu maksudnya. Kalau Tuhan bicara. Oh iya. Ya, tapi kalau Patris Allegro ya harus buka mulut, keluarkan suara, menggetarkan ini tenggorokan, lalu bunyi keluar, orang mengerti. Kalau Tuhan tidak pakai seperti itu, dia tidak buka mulut, kasih masuk aliran udara, pita suara bergetar, baru ini muncul. Begitu. Tapi berbicara, Tuhan berbicara. Oke. Kalau Yesus lain lagi, kalau Yesus yang selalu di Palestina berbicara lain lagi. Oke, Yesus terutama kalau Tuhan dalam perjanjian lama. Oke, itu saja dulu ya. Oke, ini udah selesai Romo. Udah lewat berapa menit ini? Ya, sebenarnya menarik ya, menarik saudara-saudara begini. Kalau bicara tentang Maria itu bicara sebenarnya inti dari kekristenan karena inkarnasi.
Segala bidat juga itu jatuhnya karena Mariologinya tidak jelas. Lihat Maria tidak jelas, akhirnya Yesusnya tidak jelas. Coba kamu perhatikan semua yang serangan terhadap Mariologi. Kamu langsung tangkap ini kemana kristologinya. Biasanya tidak jelas. Suruh dia balik kembali dan pertanggungjawabkan, biasanya jatuhnya ke bidat. Kalau dia mati-matian mempertahankan. Ya, titik inti. Sehingga orang mengatakan begini, kenapa perdebatan dengan orang Katolik itu selalu pada Bunda Marianya? Kamu mungkin pernah mendengar istilah Maria itu leher. Yesus itu kepala, leher, lalu tubuh. Kita yang lain itu anggota tubuh. Persis kalau orang mau ambil Yesus saja, mereka harus potong di leher kan. Buang anggotanya. Tapi itu sudah penjelasan lebih. Oke, cukup dulu teman-teman. Saya akan kirimkan ini dan mungkin kita bisa Iya. diskusi lagi ya. Mari kita tutup dengan doa ya. Sudah kan? Iya. Siap. Romo silakan, Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami, terutama dengan bimbingan Roh Kudus, kami dapat mendiskusikan beberapa hal tentang iman gereja Katolik, iman Katolik dalam hubungan dengan ajaran tentang Mariologi dan Kristologi dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga pengajaran kecil ini menguatkan kami untuk sanggup mempertanggungjawabkan iman kami di dunia sekarang ini di mana informasi silih berganti dan menimbulkan kebisingan yang bisa mengganggu iman kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo. Oke, aku pamit ya. Oke, siap, Romo. Terima Ya, kasih, ya. Romo.